Ini teman-teman saudara, ada suara 1, 2, 3. Literasi digital itu penting banget karena sekarang kan dan tidak bisa didapat dalam satu kali latihan. Jadi Halo saudara, kembali lagi di podcast Super Radio edisi Ngobrolin Anak Berprestasi di Surabaya. Bersama saya Septian dan 2 siswi dari SMA St. Louis 2 Surabaya. Jangan lupa pantengin obrolan kita di YouTube Super Radio 88,5 dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam Merdeka. Halo saudara Super Radio. Nah, kita sudah kedatangan 2 bintang tamu kita. Nah, boleh diperkenalkan terlebih dahulu namanya, kelasnya, dan prestasinya di mana saja. Oke, halo saudara, perkenalkan nama saya Jessica Lorestiawan. Saya biasa dipanggil Gigi, berasal dari SMA Katolik St. Louis 2 Surabaya dan saat ini saya sedang kelas 12 SMA. Lalu untuk prestasi yang pernah saya raih itu ada di bidang bernyanyi saudara, seperti itu. Kamu? Baik, halo saudara, perkenalkan nama saya Veronica Michelle Putri Andini. Di sekolah biasanya saya dipanggilnya Michelle. Lalu saat ini saya berada di kelas 11-4 di SMA Katolik St. Louis 2. Lalu untuk prestasi yang pernah saya raih yaitu literasi digital. Wah, keren banget nih kalian. Nah, kenapa kalian ingin terjun di dunia vokal dan literasi digital ini? Nah, mungkin dari Kak Cici terlebih dahulu. Sih kok bisa tertarik dengan dunia vokal? Nah saudara, menurut saya dengan kita bernyanyi ataupun bersuara di bidang seni, di situ kita bisa meluapkan emosi kita, rasa kita, apa yang kita mau itu bisa kita tuangkan dalam lagu. Jadi menurut saya yang membuat saya tertarik dalam bidang bernyanyi adalah dengan bernyanyi itu saya bisa meluangkan perasaan saya bisa mengelola emosi saya bisa mengeksplor banyak lagu dari luar negeri, dari dalam negeri, lagu daerah, seperti itu. Kalau kamu sendiri? Kalau saya suka literasi digital karena ya semenjak kecil saya itu sering banget baca buku, mulai dari buku fisik ataupun buku yang digital seperti biasanya kan baca Wattpad gitu atau baca alternatif universe di Twitter. Ya, jadi saya itu tertarik dan suka membaca memang dari kecil dan sampai sekarang pun saya masih sering membaca, maka itu saya suka sekali dengan literasi digital. Nah, tantangan terbesar kalian yang dihadapi saat lagi menekuni di bidang masing-masing ini apa? Dari Kak Cici dulu. Oke, tantangan terbesar kalau ingin menekuni di suatu bidang tersebut. Kalau dari saya sendiri nih saudara, kalau dari saya adalah melawan keraguan, dimana ketika kita ingin melangkah ataupun ketika kita ingin maju, ada suatu pasti itu muncul namanya keraguan. Dimana kalau keraguan itu kita tidak lawan, kita tidak bisa maju dan kita tidak bisa meraih apa yang ada di depan. Jadi itulah menurut saya tantangan terbesar saya yang dimana kita harus berani buat melangkah dan percaya dan selalu andalkan Tuhan seperti itu. Kalau kamu sendiri? Kalau saya tantangan terbesarnya yang pasti cepat bosan, jadi mudah bosan. Kayak kalau misalkan membaca sesuatu yang terlalu lama itu bisa membuat saya bosan karena ya tulisan doang kan yang dibaca, kadang bahkan nggak ada gambarnya, tidak ada ilustrasinya, jadi cepat bosan dan terkadang juga ada rasa malas untuk membaca beberapa bacaan di literasi digital. Nah, ini ada pertanyaan khusus untuk Jessica terlebih dahulu. Nah, tampil solo dari tampil dalam grup pasti rasanya beda kan? Betul. Nah, menurut yang lebih menantang menurut kamu itu apa? Dan kenapa? Oke, kalau yang lebih menantang itu adalah tampil dalam grup. Karena kalau kita tampil dalam grup,
kita harus menyatu padukan semua suara itu menjadi satu padu, dimana misalnya nih teman-teman saudara, ada suara 1, 2, 3 itu sopran, alto, tenor, bass, seperti itu. Kita harus berlatih, kita harus menyamakan intonasi, menyamakan volume suara, menyamakan karakter suara, dan itu merupakan hal yang tidak mudah dan tidak bisa didapat dalam satu kali latihan. Jadi itu adalah hal yang lebih menantang, dimana kalau kita mau dalam vokal group kita harus lebih tekun tentunya, berkorban waktu, dan juga mau belajar dan tidak meninggikan ego ya, dengan cara menyamakan suara tersebut. Gimana cara kamu menjaga kualitas suara kamu di tengah perlombaan dan latihan yang kamu ikuti itu? Oke, kalau untuk menjaga suara, tentunya sebagai penyanyi kita harus sadar diri ya saudara, dimana kita harus menjaga pita suara kita, karena pita suara adalah modal utama kita untuk bernyanyi. Jadi cara menjaganya itu, yang pertama kita harus hindari gorengan, lalu yang kedua kita harus hindari makanan pedas, lalu yang ketiga juga hindari coklat-coklat atau yang manis-manis. Karena dengan ketiga contoh makanan ini itu dapat merusak pita suara nih Kak. Contoh saja nih, kalau misalnya saya lagi bandel, saya nggak peduli, aduh kayaknya kok sekali aja deh makan gitu ya. Saya tuh pernah nih bandel gitu, coba makan gorengan teman-teman. Nah, ya kayak gini contohnya, suara saya sempat hilang seperti itu. Jadi tantangannya ya itu tadi teman-teman, caranya itu dihindari, jangan bandel, taat, dan berusaha kayak gitu. Jadi kalau ingin jadi penyanyi vokal itu tuh harus menghindari gorengan-gorengan seperti itu ya. Iya betul. Nah saudara, tadi kan sudah ke Kak DJ, nah sekarang ke Kak Veronica. Literasi digital kan sekarang kan dianggap hal yang kecil kan bagi generasi anak muda sekarang. Nah menurut kamu kenapa justru ini sangat penting di era digital sekarang? Nah, jadi menurut saya ya saudara, literasi digital itu penting banget karena sekarang kan apa-apa di media sosial selalu mendapat informasi-informasi baru, tercepat dan terlengkap pasti ada di media sosial, entah itu di website, di berita, atau di YouTube, dan dimanapun lah. Kita di sini itu kalau misalkan bisa menerapkan literasi digital, nah kita itu bisa terhindar dari hoax-hoax yang ada. Kita bisa lebih selektif dalam memilih informasi-informasi yang ada. Jadi kita tidak langsung percaya gitu, tidak langsung percaya dengan apa yang diberikan di media sosial. Seperti itu. Gimana cara kamu mengembangkan kemampuan literasi dan bahasa Indonesia sampai bisa meraih prestasi? Sebenarnya caranya itu mudah saja. Kalau misalkan kalian ya membaca buku apa saja lah, baca buku entah novel, entah komik, entah buku apapun itu, intinya kalian belajar untuk membaca, jangan sampai bosan dalam membaca. Kalau misalkan kalian sekali aja bosan dalam membaca, itu tuh nanti bosannya keterusan gitu, sampai berbulan-bulan kalian nanti gak nyentuh buku dan akhirnya kalian males untuk literasi. Jadi rutin membaca buku, entah itu sehari 2 halaman atau sehari 10 halaman, intinya ya harus rutin membaca. Nah, apa dampak literasi digital terhadap cara kita menerima dan menyebarkan sebuah informasi? Dampaknya itu tentu saja ada dampak positif dan dampak negatifnya ya Kak. Ya. Kalau misalkan dampak positifnya ya seperti yang saya bilang tadi saudara, kita lebih selektif dalam memilih informasi, karena nggak semua informasi yang ada di media sosial itu benar adanya. Tapi kalau misalkan dampak negatifnya ya itu sebaliknya, kita bisa tercemari dengan informasi-informasi yang memang salah, lalu kita percaya aja sama informasi itu tanpa kita tahu apa kebenarannya. Nah saudara Super Radio, tadi kan sudah dari Kak Veronica, sekarang ke Kak Cici. Gimana cara kamu menjaga kualitas suara dan jadwal latihan kamu saat lomba? Oke, menjaga kualitas suara itu yang pertama teman-teman, jangan makan gorengan kalau mau lomba. Kenapa? Karena yang banyak-banyak minyak itu bisa memicu yang namanya radang tenggorokan. Kalau sudah radang tenggorokan nanti bisa batuk, bisa suaranya hilang loh teman-teman, saudara. Jadi jangan makan gorengan ya. Habis itu yang kedua,
jangan makan coklat. Kenapa nih kalau tidak boleh makan coklat? Karena saudara, kalau kita makan coklat, nanti di tenggorokan kita nih, apalagi yang tenggorokannya sensitif, bisa juga menimbulkan batuk dan organ tenggorokan juga seperti itu. Lalu yang terakhir, jangan makan ataupun minum yang es ataupun itu es krim ataupun yang manis-manis, yang pedas-pedas seperti itu. Karena hal tersebut juga bisa memicu radang tenggorokan gitu Kak. Jadi intinya hindari 3 hal itu ya teman-teman, agar kamu dapat kualitas suara terbaik kamu. Jadi kalau kita sebelum mengikuti sebuah lomba, kita harus jaga kualitas suara kita supaya tidak radang tenggorokan pas hari hanya. Betul. Nah, apa pengalaman panggung yang paling berkesan saat mengikuti lomba vokal ini? Oke, pengalaman panggung yang paling berkesan itu baru saja terjadi di tanggal 4 Desember kemarin, saudara. Di mana kalau saudara boleh tahu, H-3 sebelum saya lomba, itu saya sakit tenggorokan dan suara saya tuh hilang, pita suara pun bengkak itu Kak. Jadi gimana sih hal berkesannya? Hal berkesannya adalah pada saat hari H, dengan izin Tuhan dan rahmat dari Tuhan serta mujizat seperti itu ya Kak ya, Iya. itu bisa kembali suaranya dan bisa melaksanakan atau mengikuti lomba tersebut dengan baik. Nah, yang paling berkesan juga, yang saya waktu itu sempat hopeless, sempat pesimis, mungkin tidak bisa dapat juara, Ya. mungkin sepertinya saya kalah dengan kualitas suara saya yang setidak fit itu. Tetapi yang saya bisa lakukan waktu itu cuma berserah, berdoa saja setelah mengandalkan kemampuan kita. Tetap kita juga mengandalkan Tuhan ya, seperti itu. Dan puji Tuhannya, di situ mendapatkan juara 2, di mana itu adalah hal yang sangat tidak disangka ya, saudara. Karena saudara boleh tahu di tempat lomba ataupun pada saat kita kompetisi, itu pasti pada saat kompetisi adalah peserta-pesertanya itu bukan peserta biasa ataupun peserta yang mungkin cuma buat iseng aja, itu enggak teman saudara. Karena di sana saudara boleh tahu bahwa peserta lombanya tuh orang-orang keren, orang-orang yang sudah punya single, orang yang sudah punya lagu, dan di situ ya itu yang berkesannya adalah yang suaranya bisa kembali waktu hari H itu dan mendapat juara 2 seperti itu. Nah, ini bisa dijawab berdua. Nah, menurut kalian gimana cara berkarya di dunia literasi digital dan vokal ini? Dimulai dari digital terlebih dahulu. Oke. Berkarya di bidang vokal ya teman-teman. Untuk berkarya teman-teman, kuncinya yang pertama itu pede. Jadi jangan mikirin kata orang kalau mau berkarya. Teman-teman mau cover lagu, teman-teman mau upload konten bernyanyi di sosial media, upload aja, karena dari situ juga nanti kita punya yang namanya personal branding. Nanti kita bakal dikenal, kamu itu ya yang kamu suka cover lagu ya, seperti itu. Jadi kuncinya adalah percaya diri, lakukan yang terbaik, dan juga kalau bisa dipublish, karena kan sekarang ini lagi era digital, ya Kak ya, lagi era media sosial. Gimana kalau di situ ada peluang, kenapa tidak dilakukan seperti itu? Sih Kak. Nah, kalau Veronica sendiri? Kuncinya itu yang pertama adalah kita mau berusaha dulu untuk mencoba memberikan yang terbaik. Jadi biasanya kan anak-anak itu takut untuk menulis apa yang ada di pikiran mereka, ataupun kayak mereka udah jadi referensi nih, udah punya ide nih, tapi mereka kayak aduh tulisanku tuh gak kayak tulisan orang lain gitu. Tapi apa salahnya sih mencoba? Ya maka dari itu kalian cobalah menulis gitu, menulis entah di mana naskahnya, dimanapun kalian mau tulis di kertas, kalian mau tulis di HP pun, intinya kalian mencoba untuk menulis, mencoba menjabarkan semua ide-ide kalian di dalam tulisan itu, mencurahkan emosi kalian di dalam tulisan itu, supaya ketika dipublish nanti orang-orang itu bisa merasakan apa yang kalian tulis. Nah, dari tulisan-tulisan kalian itu pun bisa saja menjadi motivasi bagi orang-orang di sekitar kalian, terutama di literasi digital. Ini harapan kalian untuk kedepannya terhadap peran generasi anak muda di bidang vokal sama literasi digital ini. Mulai dari Cici terlebih dahulu. Harapan saya dalam peran generasi muda di bidang dunia vokal adalah tentunya dengan adanya dunia vokal ini, teman-teman generasi muda bisa terus berkarya, di mana karyanya itu merupakan karya yang positif dan
Contohnya juga misalnya nih ada karya-karya lagu Iya. positif tuh yang bisa memotivasi teman-teman. Mungkin itu lagu yang bertemakan semangat atau spirit. Iya. Jadi harapannya ke depan itu dengan adanya karya-karya yang dikeluarkan oleh generasi muda, teman-teman di luar sana maupun ada yang di Surabaya maupun di luar kota yang lainnya dapat mendengarkan dan dapat ikut juga terasa semangatnya dari lagu-lagu yang diciptakan tersebut. Nah, kalau kamu sendiri, Veronica? Baik, harapan saya untuk seluruh generasi muda yang menyukai literasi digital adalah teruslah berkarya. Walaupun terkadang karyamu menurut dirimu sendiri itu tidak bagus, tetapi mungkin menurut orang lain itu bisa dijadikan suatu motivasi atau suatu harapan dia untuk tetap terus menjalani keseharian dia yang mungkin suntuk, yang mungkin lagi bete. Nah, jadi tidak ada salahnya kalau kalian terus menuliskan ide-ide kalian, mempublikasikannya dimanapun platformnya itu. Jadi teruslah berkarya dan teruslah menulis dengan ide-ide cemerlang kalian. Nah, oke saudara, dengan jawaban dari Kak JJ sama Kak Veronica tadi, kita bisa tahu bahwa dunia literasi digital dan dunia vokal terbuka luas bagi siapapun, asalkan mau berani belajar, konsisten, dan berproses. Saya Septian, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.